آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kullaha wa ilayhi yarjul amr kullaha fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa ta'arrad li nafahatillahi ta'ala bidawami dzikrihi wa syukrihi wa mulazamati ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Wa ta'arrad, selalulah menyiapkan diri untuk mendapatkan pemberian-pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menyiapkan diri atau selalu menyiapkan diri mendapatkan pemberian-pemberiannya Allah? Yang mana pemberiannya Allah Subhanahu wa taala setiap saat ada. Tidak berlalu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, waktu demi waktu, hari demi hari, kecuali pemberian Allah ada. Semakin besar, semakin banyak di waktu-waktu tertentu dan di bulan-bulan tertentu. Karena itu Nabi SAW beliau bersabda, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat. Ketahuilah, di hari-hari masa kalian banyak nafahat, pemberian-pemberian Allah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Ala fata'aradulaha, siapkan diri kalian meraih, mendapatkan pemberian-pemberian itu. Kita kan nggak kelihatan pemberiannya Allah yang diturunkan oleh Allah, sehingga kita butuh menyiapkan diri. Beda dengan sesuatu yang nampak, yang terlihat. Beras, minyak, lauk pauk, uang, kelihatan. Dan waktunya pun diketahui kapan, di mana. Pemberiannya Allah ini setiap waktu, bukan di waktu-waktu tertentu, setiap waktu, setiap saat. Tapi bedanya tidak terlihat. Rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, ampunannya Allah, nggak kelihatan. Hanya saja ketika orang itu mendapatkannya, merasa nyaman, merasa tenang,
muncul semangat dalam menjalankan kebaikan, senang dengan kebaikan dan yang lain sebagainya. Setiap saat ada pemberiannya Allah. Nah, sehingga kita perlu apa? Menyiapkan diri menjadi orang yang siaga, siap untuk mendapatkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lah caranya menyiapkan diri selalu siap dan siaga mendapatkan pemberiannya Allah itu bidawami dzikrihi wa syukrih, dengan selalu mengingat Allah. Karena itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Kita diperintahkan untuk selalu ingat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kita mengingatnya dengan banyak macam. Bisa dengan sholat, wa aqimis salata li dzikri. Bisa dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca ayat demi ayat, surat demi surat, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah, bagaimana Allah mengatur makhluknya, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang. Otomatis ketika kita membacanya ingat Allah, karena yang kita baca adalah kalamnya Allah. Ketika kita mempelajari ilmu, apapun bentuk ilmunya, secara tidak langsung mengingatkan kita kepada Allah. Karena ilmu yang kita pelajari mengajarkan bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah, untuk memahami keagungan Allah, untuk memahami hikmah dari penciptaan Allah, daripada makhluknya. Banyak cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari yang kita rasakan, semuanya bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kita melihat, apa yang kita lihat? Orang, makhluknya Allah. Dan kita bisa mengingat Allah darinya. Subhanallah, Allah menciptakan orang itu dengan orang ini beda dengan yang lainnya. Gak sama dengan aku, ini gini itu gitu. Mengingatkan kita kepada Allah, membuat kita bertasbih kepada Allah. Kita melihat pohon, melihat hewan, mengingatkan kita kepada Allah. Mendengarkan suaranya burung, suaranya ayam, suaranya manusia, dan lain sebagainya, mengingatkan kita kepada Allah. Jadi segala yang ada pada kita ini sebetulnya bisa mengingatkan kita kepada Allah. Hanya saja kadang hilang fokus kita kepada yang lain, untuk yang lain. Padahal dengan itu kita bisa mengingat Allah. Itu cara kita bersiap, bersiaga selalu untuk mendapatkan pemberiannya Allah, untuk selalu mengingatnya. Yang kedua, dengan apa? Wa syukri, mensyukurinya. Kenikmatan Allah sebagaimana kita ketahui ini, sebagaimana kita ketahui sangat banyak, besar, sangat mahal, nggak bisa kita gantikan dengan apapun. Nafas ini, kita gantikan dengan apa yang bisa? Nggak ada.
tidak seenak nafas yang Allah berikan. Oksigen buatan manusia. Tapi dibanding dengan nafas yang Allah berikan, jauh berbeda. Satu aja ya, menggambarkan bahwa nafas yang Allah berikan lebih enak daripada oksigen. Oksigen harus kita taruh alat di sini. Gak enak. Nah, wajah begini kan enak, bebas. Tinggal kita oksigen harus taruh. Ya. Antara dipegang atau diikatkan ke belakang. Ini ibaratnya dalam keadaan tidur atau keluar nggak nyaman, mengganggu. Tapi tanpa buatan manusia tadi itu, kita enak bisa tidur, enak bisa bolak-balik, nggak ada yang mengganggu kita. Nah, karena itu kenikmatannya Allah ini sangat besar, sangat mahal, tidak bisa digantikan dengan apapun, dan tidak bisa kita menghitungnya, memperincinya, karena begitu besar dan banyaknya. Hanya saja yang diwajibkan oleh Allah kita mensyukurinya. Wis ojo repot-repot ngitung, ya, jangan repot-repot mentotal, ya, dan lain sebagainya. Syukuri aja sudah. Syukurono. Lah mensyukuri, banyak dari kita ini hanya masih lewat lisan. Alhamdulillah. Padahal hakikatnya syukur itu menggunakan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah artinya syukur. Sarful abdi jami' ma'an amallah alaihi li ajli ma khuliqalahu. Menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada dia untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibaratnya kenikmatan ini fasilitas yang Allah berikan agar kita mengabdi kepadanya. Seperti ya, para pejabat dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, dikasih fasilitas. Tujuannya yang diberikan kepada mereka semuanya mengembangkan, memperkuat negaranya. Yang dalam ekonomi bagaimana mereka memikirkan menguatkan ekonominya, ya, meningkatkan ekonominya, mensejahterakan rakyat lewat ekonomi. Kenapa? Sudah difasilitasi. Fasilitasi kendaraan, fasilitasi ya, rumah dan lain sebagainya. Tugasnya mikir tentang itu. Yang dalam hal ini, dalam hal itu semuanya gitu. Punya tugas. Lah karena itu wajib mensyukurinya. Lah itulah gunanya nikmat. Nikmat itu adalah fasilitas yang Allah berikan untuk kita kembalikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bukan malah kita gunakan kenikmatan itu untuk melanggarnya, untuk menentangnya. Itu seperti ya, para pejabat dikasih fasilitas tapi menghancurkan negara, ya, merusak ya, negaranya. Padahal fasilitas semuanya diberikan oleh negaranya. Lah kita fasilitas semuanya dikasih oleh Allah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa bergerak dan yang lain sebagainya. Kemudian kita pakai untuk hal-hal yang melanggar Allah. Nah, karena itu selalu siap dan siaga dengan pemberiannya Allah. Yang kedua dengan mensyukurinya. Nah. Yang ketiga wa mulazamati ta'ati, melazimi, melanggengkan, selalu melakukan ketaatan kepadanya. Jadi taat ini jangan dijadikan musiman. Oh, musimnya Maulid banyak sholawat,
Oh, musimnya Ramadan banyak Al-Qur'an. Nah, jangan dijadikan musiman. Jadikan itu keseharian yang kita lazimi ya, di dalam waktu-waktu luang kita. Adapun ketika datang bulan-bulan tertentu kita meningkatkan, boleh. Oh, bulan Maulid meningkatkan sholawat. Oh, bulan Ramadan meningkatkan bacaan Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Ya. Oh, bulan Dzulhijjah ya, meningkatkan sedekah. Enggak apa-apa. Tapi enggak waktu-waktu semuanya. Al-Qur'an nunggu Ramadan. Ya. Sholawat nunggu Maulid. Ya. Atau sedekah nunggu Dzulhijjah. Ini salah. Setiap hari dia bersedekah, setiap hari dia melakukan kebaikan ini, kebaikan itu dari Al-Qur'an atau dari sholat dan yang lain sebagainya, bulan-bulan tertentu ditingkatkan itu. Nah, mulazamah. Jadi mulazamah itu melazimi selalu. Nah, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, mematuhi perintahnya. Nah, kemudian wajtinabina maksiatih, menghindar menjauh daripada maksiatnya. Nah, yang kecil, yang sedikit, lebih-lebih yang besar dan banyak, hindari kemaksiatannya. Jangan kita menghindar yang besar tapi mengerjakan yang kecil. Karena terus-menerus mengerjakan yang kecil menjadi besar. La saghirata ma'al israr. Tidak dianggap dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya. Dilakukan terus-menerus, nggak dianggap dosa kecil. Kenapa? Numpuk. Lah karena numpuk akhirnya menjadi banyak, menjadi besar. Nah, karena itu harus dihindari dosa-dosa yang kecil, lebih-lebih yang besar. Waqif ala babih. Nah ini ya, pembahasan kita. Jadi ya, selalulah siap siaga untuk mendapatkan pemberiannya Allah dengan selalu berzikir, selalu bersyukur, selalu melazimi ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Insya Allah tidak lewat waktu demi waktu, saat demi saat, kecuali kita mendapatkan pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari pemberiannya. Nah, dan semoga Allah mudahkan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal hati kita selalu bertafakur ya, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, baik itu daripada kenikmatan sehat, kenikmatan luang, kenikmatan apapun yang Allah berikan. Dan semoga kita bisa melazimi setiap ketaatan, kebaikan dan menghindar dari setiap kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.